Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnesia Wawa. Saya perwakilan micro teaching dari kelas A semester 4. Jadi materi kali ini yang saya akan bawakan tentang negara maju dan negara berkembang. Oke teman-teman, semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman serta buat diri saya sendiri. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Oke, baik. Sebelum Ibu melanjutkan kita ke mata pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Saya minta Feni Mali. Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mengharap Tuhan dalam doa, dalam nama Bapa, dalam nama Bapa. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Maria Yuniati Muda, Hadir Ibu. Safitri Lete, Hadir Bu. Skolastika Cicilia, Apa Ibu? Carolina Salju. Izin. Oke, Setriana Feni Mali. Hadir Ibu. Oke, baik. Oke, kali lalu materi kita itu sampai di mana? Kali lalu itu Ibu di sistem analisis sistem informasi geografi SIG Ibu. Oke, untuk materi hari ini yang akan kita bahas tentang negara maju dan negara berkembang. Sebelum Ibu lanjut ke pembahasan kita tentang pengertian negara maju dan negara berkembang, Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang tahu kalau Indonesia ini termasuk dalam negara maju atau negara berkembang? Negara berkembang Ibu. Oke, kenapa dia negara berkembang Indonesia nih? Saya Ibu. Kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi. Oh iya. Saya Bu, tingkat pendidikannya rendah. Oke, baik. Jadi jawaban dari adik-adik semua itu tadi sangat benar ya. Jadi di sini Ibu akan menambahkan sedikit tentang bagaimana pengertian negara maju dan negara berkembang. Jadi yang di belakang itu dengar Ibu ya. Nanti supaya Ibu tanya minggu depan itu semuanya bisa jawab dan semuanya bisa paham. Jadi anak-anak, negara maju dan negara berkembang ini memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama, pengertian dari negara maju itu yaitu negara yang sudah mencapai target pembangunannya. Sedangkan negara berkembang, negara yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Maka di situ lihat jelas bagaimana pengertian perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi kalau besok-besok Ibu tanya itu anak-anak bagaimana pengertian negara maju dan negara berkembang, kalian bisa jawab. Sudah paham? Paham. Oke, kita masuk pada karakteristik negara maju dan negara berkembang. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana karakteristik dari negara maju dan negara berkembang. Oke, anak-anak perlu diketahui bagaimana karakteristik dari negara maju itu. Berdasarkan sifatnya secara umum yang bisa kita lihat saat ini, pada kondisi saat ini, negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi, tingkat ekonominya yang sudah merata. Habis itu negara maju juga dia itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi sehingga bisa kita lihat dari kekuatan militernya seperti di Amerika Serikat. Oke, anak-anak, dari itu secara umum tadi. Jadi di sini Ibu juga ada menjelaskan bagaimana karakteristik dari negara maju itu sendiri secara umum juga. Kita bisa lihat yang bagaimana negara maju itu pada umumnya dia memiliki ketertarikan bekerja sama antar negara. Yang dimana kita lihat di dunia sekarang ini banyak terbentuk organisasi-organisasi yang dimana di dalamnya itu beranggotakan yang berasal dari negara maju tersebut. Itu yang menjadi karakteristik dari negara maju. Yang kedua itu karakteristik dari negara berkembang. Oke, karakteristik dari negara berkembang anak-anak secara garis besar, negara berkembang itu negara yang masih belum mencapai target pembangunannya. Oke, pembangunan yang dimaksud itu dia bukan hanya secara fisik seperti jalan tol, jembatan, tetapi pembangunan tersebut itu dia banyak spektrum. Misalnya itu dia seperti kualitas pendidikan, sumber daya manusia,
habis itu kekuatan ekonomi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat di negara tersebut. Jadi jelas ya bagaimana perbedaan karakteristik antara negara maju dan negara berkembang. Jadi besok-besok itu jika ada yang masih bingung itu bagaimana karakteristik dari kedua negara tersebut itu, nanti itu bisa baca, banyak-banyak baca buku ya supaya wawasan tambah luas dan lain sebagainya. Oke baik anak-anak, kita masuk pada pembahasan berikutnya itu berkaitan dengan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Sebelum Ibu lanjut ke pembahasan kita terkait dengan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang, Ibu mau bertanya, kira-kira yang di belakang itu yang sering nonton drakor itu kira-kira Korea Selatan itu dia termasuk negara maju atau negara berkembang? Negara maju, Ibu. Oh iya, negara maju. Kenapa dia dikatakan negara maju? Dia teknologi sudah tinggi, pendidikannya bagus, pendapatan per kapitanya tinggi. Oke, mantap. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ini jawabannya sangat luar biasa ya. Jadi ya, itu tadi kenapa ya? Kembali lagi pada karakteristiknya, pengertiannya tadi itu harus ingat, itu jangan hanya sekedar nonton drakor. Oke, kita masuk pada ciri-ciri negara maju. Ciri-ciri yang pertama itu anak-anak pada negara maju dia memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Sebuah negara apabila memiliki pendapatan per kapita yang tinggi maka dia akan digolongkan atau termasuk dalam negara maju. Oke, baik, pintar. Oke, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Anak-anak, dengan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, nilai ekonomi negara tersebut akan tergongkrak. Oleh karena itu, maka kemiskinan dapat diatasi dengan baik. Oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu keamanan sudah terjamin. Keamanan atau tingkat keamanan negara maju itu dia lebih terjamin jika dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini juga merupakan efek samping dari canggihnya teknologi tadi. Ya, di negara maju dengan teknologi yang canggih, fasilitas keamanan dan teknologi persenjataan juga turut berkembang menjadi lebih baik. Oke, dengan begitu maka seperti persenjataan tadi yang sudah Ibu jelaskan itu dia turut berkembang menjadi lebih baik karena tersebut merupakan faktor dari canggihnya teknologi yang ada di negara maju. Jadi baik, kita masuk pada ciri yang ketiga yaitu terjaminnya kesehatan. Jadi di negara maju itu bukan hanya keamanan saja yang terjamin, tapi kesehatannya juga harus terjamin. Kenapa? Karena hal ini, terjaminnya kesehatan di negara maju ini, hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di negara maju, seperti rumah sakit dan petugas medis yang terlatih dengan handal. Jadi, oleh karena itu, angka kematian di negara maju itu bisa ditekan dengan angka harapan hidup penduduknya itu bisa tinggi. Jadi selain itu dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, perkembangan penduduk di negara maju bisa terkontrol. Jadi dengan adanya tingkat kesehatan yang terjamin ini anak-anak, jadi perkembangan penduduk di negara maju itu dia bisa terkontrol. Oke, kita masuk pada ciri yang keempat, yaitu kecilnya angka pengangguran. Oke, di negara maju, angka pengangguran itu tergolong kecil karena setiap penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satu negara maju seperti Amerika Serikat yang dimana telah tercatat pada Januari 2022 itu anak-anak, total pekerja produktif itu dia sebanyak 163 juta jiwa. Itu dia total pekerja produktif di negara Amerika Serikat yang tercatat pada Januari tahun 2022. Oke, baik. Dengan tingginya jumlah tenaga kerja dan kecilnya angka pengangguran, maka negara bisa dikatakan sukses menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sedang di masa produktif. Oke, baik anak-anak, kita masuk pada pembahasan selanjutnya itu tentang ciri-ciri negara berkembang. Salah satu ciri dari negara berkembang yaitu pendapatannya yang masih rendah, pendapatan cenderung rendah. Oke, baik anak-anak. Pendapatan di negara maju dengan pendapatan di negara berkembang itu cenderung berbeda karena tingkat pengangguran di negara berkembang ini masih tinggi. Kenapa tingkat pengangguran ini masih tinggi? Itu karena pendidikannya yang masih rendah, yang dimana pendidikan contoh konkretnya itu di Indonesia saat ini, yang dimana pendidikan di perkotaan itu lebih memadai dibandingkan dengan pendidikan
yang ada di pedesaan. Hal ini yang bisa dikatakan dengan pendidikan yang belum merata di Indonesia. Oke, baik. Itu salah satu karakteristik ciri dari negara berkembang. Oke, baik, kita masuk pada ciri yang kedua, yaitu keamanan yang tidak terjamin. Oke, tidak seperti di negara maju yang keamanannya itu sudah terjamin, di negara berkembang itu keamanannya itu masih sangat minim dan tidak layak. Oleh karena itu, angka kriminalitas di negara berkembang itu tinggi. Contohnya di Indonesia itu di kota-kota besar itu kriminalitas itu masih tinggi, sehingga Indonesia ini masih tergolong dalam negara berkembang. Oke, baik. Kita masuk pada faktor yang ketiga atau ciri yang ketiga dari negara berkembang, yaitu fasilitas kesehatan yang minim. Fasilitas di negara berkembang juga tergolong minim. Belum banyaknya fasilitas kesehatan yang layak pakai menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Oke, baik. Oleh karena itu angka kematian di negara berkembang ini juga dia lebih besar dibandingkan angka kematian di negara maju, yang kemudian mengakibatkan rendahnya harapan hidup di negara berkembang ini seperti di Indonesia. Oke, kita masuk pada ciri yang keempat, yaitu perkembangan penduduk tidak terkendali. Negara berkembang itu dia memiliki jumlah rata-rata penduduk yang sangat besar dibandingkan dengan negara maju. Seperti contoh konkretnya di Indonesia kita saat ini, perkembangan penduduknya itu tidak terkendali. Hal ini tentu akibat dari faktor minimnya kesehatan itu. Jadi program-program KB yang disediakan pemerintah itu harus dan pentingnya harus diikuti oleh masyarakat. Kenapa? Program KB ini bukan untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk membatasi jarak kelahiran anak. Tentu dari minimnya kesehatan atau minimnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, hal ini akan berdampak pada perkembangan penduduk yang tidak terkendali. Maka Indonesia saat ini itu masih tergolong dalam negara berkembang. Oke, baik anak-anak, Ibu tadi itu sudah menjelaskan mulai dari pengertian negara maju dan negara berkembang, karakteristik negara maju dan negara berkembang, dan yang terakhir tadi Ibu jelaskan tentang ciri-ciri dari negara maju dan negara berkembang. Jadi di sini Ibu ingin bertanya, kira-kira negara mana yang tergolong, kalau dilihat dari ciri-ciri yang Ibu sudah jelaskan tadi, negara mana yang tergolong dalam negara berkembang dan negara mana yang tergolong dalam negara maju? Karena dari tadi ini Ibu jelas, di sini Ibu perhatikannya di bagian belakang itu, Ibu lihat itu kayak mengantuk sekali. Apa Yuniati muda itu, jangan sampai ini Ibu punya penjelasan ini masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi ya harus bisa berpikir kira-kira bagaimana membedakan negara mana, dilihat dari ciri-ciri yang sudah Ibu jelaskan tadi, negara mana yang termasuk dalam negara berkembang dan negara mana yang termasuk dalam negara maju. Ya silakan Yuniati muda itu kesini buka. Ibu. Ya. Jerman Ibu, Amerika Selatan. Itu termasuk dalam negara apa? Negara maju Ibu. Iya, habis. Swedia Ibu. Oke. Irlandia. Iya, mantap. Oke, cukup sudah negara bermajunya. Negara berkembangnya? Saya Ibu. Oh, Setriana Feni Mali. Apa dia? India Ibu. Iya. Indonesia juga. Iya. Irak. Iran. Oke, mantap. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua teman kita. Oke, mantap ya, harus begitu. Kalau Ibu itu jelaskan di depan, kalian di belakang tuh dengar, pahami, supaya kalau pertemuan minggu berikutnya itu Ibu kalau bertanya itu kalian bisa jawab. Oke, baik anak-anak. Jadi dari tadi ini Ibu jelas panjang lebar ini ya. Oke, baik, untuk mengingatkan kembali tadi anak-anak bagaimana pengertian, bagaimana karakteristik dan ciri-ciri. Pengertian tadi Ibu sudah jelaskan, pengertian negara maju dan negara berkembang. Negara maju itu dia negara yang sudah mencapai target pembangunannya, sedangkan negara berkembang dia negara yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu masih pada taraf menengah atau sedang berkembang. Sedangkan pada ciri-ciri yang tadi Ibu jelaskan itu, ciri-ciri negara maju dia itu apa? Pendapatan per kapita yang tinggi, habis itu keamanannya yang terjamin, kesehatannya yang memadai, habis itu dan yang keempat itu tadi apa? Angka harapan hidup yang tinggi. Iya, itu ya harus bisa pahami dan belajar kembali kalau pulang rumah. Tadi juga ada ciri-ciri dari negara berkembang itu, yang pertama Pendapatan per kapitanya kapitanya rendah, rendah, habis tingkat itu kesehatannya rendah. iya, Kemiskinan. iya, Pengangguran. iya, mantap ya.
Ternyata kalian dari tadi nih, Ibu pikir kalian melamun di belakang. Ternyata masih dengar Ibu ya. Mari kita berikan aplaus. Oke, baik anak-anak, untuk materi minggu depan itu kita akan masuk pada materi kerjasama negara maju dan negara berkembang. Oke, Ibu harap itu pulang rumah, buka buku, baca kembali apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini, pahami, resapi, sehingga itu bisa menjadi modal kalian datang lagi minggu depan, Ibu tanya, kalian bisa jawab. Jadi, itu untuk minggu depannya. Minggu depan itu kita masuk pada kerjasama negara maju dan negara berkembang. Jadi cari-cari itu dia punya materi bagaimana Jangan hanya dengar dari Ibu, kalian juga harus bisa cari materi di internet, di buku paket, dan lain sebagainya. Iya, Ibu. Oke, baik anak-anak, pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang angkat kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa. Oke, sampai ketemu minggu depan anak-anak. Selamat pagi, sampai jumpa. Dah, Iya, Ibu.